Pertama kita akan buat takir daun pandannya terlebih dahulu. Siapkan secukupnya daun pandan dengan ukuran lebar dengan panjang 12 cm dan lebarnya 9 cm. Kemudian bagian sisi kiri dan kanannya kita lipat, lalu kita gunting sedikit seperti ini. Untuk mengguntingnya tidak perlu sampai putus. Setelah kedua sisinya kita gunting, kemudian kita lipat bagian sisi yang digunting tadi, lalu kita rekatkan dengan menggunakan staples supaya bagian sisi daun tidak mudah terlepas. Untuk lebih jelas cara pembuatan takir daunnya bisa disimak pada video. Jika kalian tidak mempunyai daun pandan lebar seperti ini, kalian bisa juga ganti dengan menggunakan takir dari daun pisang. Kalau takir daunnya sudah selesai dibentuk, jangan lupa jika terdapat sisa daun bisa kita gunting supaya terlihat lebih rapi. Dan seperti ini hasilnya. Proses ini kita lakukan sampai semua selesai. Dan ini dia takir daun pandannya sudah selesai dibentuk semua. Langkah selanjutnya takirnya akan kita isi. Siapkan 150 gram gula merah yang sudah diremahkan. Kemudian 50 gram gula pasir. Lalu di sini saya tambahkan dengan sedikit potongan nangka. Untuk nangka potongnya ini optional saja, boleh juga tidak pakai. Selanjutnya kita ambil satu takir daun pandannya. Kemudian kita isi di dalamnya dengan gula merah sebanyak 1 sendok teh, lalu beri gula pasir sebanyak setengah sendok teh, dan terakhir bisa beri sedikit potongan nangka. Dan begitu seterusnya kita lakukan proses ini sampai semua takir daun pandannya terisi. Dan ini dia semua takir daun pandannya sudah terisi dengan gula merah, gula pasir dan potongan nangka. Dan ini akan kita sisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya kita akan buat adonannya. Pertama kita siapkan blender. Dalam blender masukkan 7 lembar daun pandan yang sudah dipotong jeti beberapa bagian. Kemudian tambahkan dengan air putih sebanyak 150 ml. Lalu kedua bahan ini akan kita blender terlebih dahulu untuk mengambil air sari-sari dari daun pandan. Dan ini dia daun pandannya sudah selesai di blender. Langsung saja kita saring untuk mengambil air sari dari jus pandannya. Dan ini dia jus pandannya sudah selesai disaring. Air dari sari-sari jus pandan ini tidak akan dipakai semua, yang terpakai hanya sebanyak 100 ml. Ini akan kita sisihkan dahulu. Kemudian kita siapkan wadah. Dalam wadah masukkan 160 gram tepung beras. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam. Lalu kedua bahan ini kita aduk sebentar sampai tercampur rata dengan balon whisk. Jika sudah tercampur rata, kemudian kita tuang 700 ml santan. Saat menuangkan santannya pastikan secara bertahap, lalu aduk dengan balon whisk sampai tercampur rata. Dan ini adalah penuangan santan yang terakhir. Kemudian kita tambahkan dengan air sari jus pandan tadi sebanyak 100 ml, lalu kita aduk kembali dengan balon whisk sampai tercampur rata. Dan ini dia adonannya sudah tercampur rata semua. Karena di sini warna adonannya masih terlihat pucat, jadi kita tambahkan dengan secukupnya pewarna makanan hijau. Untuk pewarna makanan hijaunya optional saja, boleh juga tidak pakai. Lalu kita aduk kembali sampai tercampur rata. Jika sudah tercampur rata semua seperti ini sudah cukup. Dan untuk memastikan adonannya halus, tidak ada bahan yang bergerindil, adonannya akan kita saring terlebih dahulu. Untuk penggunaan santan tadi, saya memakai 2 bungkus santan instan ukuran 65 ml, lalu dicampur dengan air sampai takaran 700 ml. Jika pada adonan terdapat busa-busa seperti ini, bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Dan ini dia adonan pandannya sudah selesai disaring. Ini sudah cukup, adonannya sudah siap untuk kita masak. Panaskan kukusannya terlebih dahulu sampai mendidih. Jika kukusannya sudah mendidih, kita masukkan saringan kukusan yang berisi takir daun pandan tadi. Kemudian untuk adonan tepung berasnya tadi sebelum kita tuang, kita aduk terlebih dahulu supaya tidak ada adonan yang mengendap di dasar wadah. Setelah adonannya kita aduk, langsung saja adonannya kita tuang ke dalam takir daun yang berisi gula merah tadi. Kita tuang tidak perlu terlalu penuh. Jika takir daun pandannya sudah terisi semua dengan adonan, kemudian ini akan kita kukus selama 25 menit cukup dengan api kecil.
Pastikan memakai api kecil supaya permukaan adonan bagian atas tidak bergelombang. Dan ini dia kue tradisional dari olahan gula merah, santan dan daun pandannya sudah jadi. Satu resep ini saya menghasilkan 19 buah. Hasil dari kuenya bisa kurang bisa juga lebih tergantung bentuk wadah atau takirnya. Kue ini memiliki penyebutan nama yang berbeda di setiap daerah. Ada yang namanya kue pelita ataupun kue padamaran. Kue ini rasanya manis dengan tekstur yang lembut, aroma daun pandannya juga sangat terasa, cocok sebagai menu ide jualan ataupun cemilan bersama keluarga. Oke, selamat mencoba teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like, komen dan subscribe.